di hukum tata negara. Jadi saya S1, S2 pertama hukum tata negara, tapi hukum tata negara ini lama-kelamaan saya lihat kok sangat sentris gitu. Jadi sangat normatif. Jadi banyak sekali orang tata negara itu yang menganggap apa yang diproduksi oleh negara itu sebagai sesuatu yang benar gitu. Nah, saya merasa itu tidak cukup. Oleh karena itu, kemudian saya bergeser sedikit belajar Sociology of Law di Spanyol, sosiologi hukum, lalu di ketiga S3 di Belanda belajar antropologi hukum. Nah, tapi saya tidak eh, terhanyut di dalam apa namanya disiplin itu. Saya kembali lagi ke tata negara dan menjadi dosen Departemen Hukum Tata Negara di UGM. Jadi mencoba untuk melihat persoalan kenegaraan itu jadi yang lebih apa namanya lebih lebih kompleks gitu ya. Eh, mudah-mudahan bisa menjadi lebih lengkap gitu. Tidak saja melihat dari sisi negara, tapi juga dari sisi masyarakat. Disertasi saya membahas tentang masyarakat adat, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, melihat interaksi antara hukum adat dengan hukum negara juga gitu ya. Nah, karena itu kajian klasik dalam sosiolegal yang banyak membahas tentang itu. Hari ini kita akan melakukan apa? Bicara sedikit, saya nggak tahu apakah semuanya hukum atau bisa jadi ada yang bukan berlatar belakang hukum ya. Jadi memberikan dasar-dasar untuk kita bisa memahami apa itu sociolegal studies, kajian sosiolegal, apa bedanya kalau di orang hukum itu belajar juga namanya sosiologi hukum, uh, di belajar filsafat hukum ada nama sociological jurisprudence, kadang orang sering campur-campur baur di antara itu, padahal tiga itu adalah berbeda. Lalu melihat apa dimensi dalam kajian sosiolegal, dan setelah itu nanti membicarakan tentang sosiolegal network, karena networknya ya Aslesi salah satu network sosiolegal yang mungkin teman-teman yang berminat bisa bergabung di situ dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Aslesi ke depan. Di tingkat regional juga ada, bahkan di tingkat internasional juga ada. Nanti saya akan sampaikan. Sekarang saya beberapa kali berpartisipasi di dalam forum-forum itu, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional, dan melihat kira-kira apa sih yang dikaji oleh orang sociolegal scholars itu, apa sih objek kajiannya. Jadi mungkin bisa memberikan inspirasi untuk Anda nanti menulis uh, untuk publikasi ilmiah. Lalu nanti saya akan lihat pengalaman studi sosiologi di Leiden, bagaimana jurnal-jurnal ilmiah. Saya akan spill beberapa jurnal yang berkaitan dengan bidang sosiologi studies, jurnal nasional dan internasional, yang mungkin nanti kalau Anda mau menulis bisa menarget jurnal-jurnal itu dan melihat juga contoh-contoh artikel yang publish di situ, sehingga nanti ketika menulis punya relevansi untuk diterbitkan. Nah, pertama sebenarnya ketika kita bicara tentang sociolegal studies, ranah kajian sosiolegal, itu bukanlah hal yang sama sekali baru, gitu. Meskipun sebagai istilah, sosiolegal itu adalah istilah yang baru, gitu. Tapi praktek meneliti dalam ranah kajian sosiolegal itu udah lama sekali di Indonesia. Terutama karena ada perbedaan sistem hukum ya antara hukum adat Islam dan hukum kolonial. Pada masa kolonial itu juga menjadi apa namanya objek dari kajian sosiolegal seperti yang dilakukan misalkan oleh